Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berjumpa di dalam ibadah chapel pagi hari ini bersama staf, dosen, dan mahasiswa. Kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Kita bersyukur kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Saudara, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang telah memelihara kami. Biarlah pagi hari ini kami akan boleh diperkenan oleh Allah untuk mendengar kebenaran firman-Mu yang akan memelihara iman kami. Pakailah hamba-Mu yang sederhana ini untuk menyampaikan isi hati Allah, agar setiap pendengar mereka boleh kembali diteguhkan imannya. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan mahasiswa semua yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, chapel kita akan mengambil tema tentang rehabilitasi panggilan hidup. Kita akan membaca dari Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai yang ke-15. Kita akan membacakan bersama-sama dari Yohanes pasal 21 ayat pertama sampai yang ke-15. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya itu ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, dan mahasiswa yang dikasihi Tuhan, di dalam tema rehabilitasi panggilan hidup ini,
kita akan menyoroti perjalanan iman Petrus setelah peristiwa kebangkitan Kristus dan penampakan diri Kristus kepada murid-muridnya. Saudara, kenapa kita menyoroti kehidupan Petrus? Kita tahu siapa Petrus, seorang murid yang istimewa. Ada lagi satu murid yang istimewa, yaitu murid yang sangat dikasihi oleh Yesus, yaitu Yohanes. Ada lingkaran pertama dari seluruh 12 murid itu, yaitu Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Yohanes adalah seorang murid yang selalu bermanja-manja dengan Yesus. Petrus mengaktualisasikan, mengaplikasikan, dan menampakkan kasihnya kepada Yesus itu dengan cara yang lain. Kenapa dia perlu direhabilitasi imannya? Dulu, dia adalah seorang murid yang paling vokal untuk membela Yesus. Sampai akhirnya dia harus menarik Yesus ke samping dan mengatakan, "Tuhan, jangan itu terjadi padamu." Ketika Yesus memberitahukan tentang penderitaannya. Petrus juga adalah orang yang begitu agresif, spontan, dan dia juga adalah orang yang hebat karena dia adalah satu-satunya murid yang diberikan satu karunia untuk menyatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah. Maka Yesus mengatakan, "Hai Petrus, hai Petra, di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku." Petrus memiliki satu iman yang hebat. Tetapi Bapak, Ibu, dan mahasiswa yang dikasihi Tuhan, sayangnya seluruh perjalanan iman Petrus itu tidak pernah konsisten. Di dalam akhir perjalanan penyaliban Yesus, Petrus juga akhirnya gagal, dan dia gagal dengan cara menyangkal Yesus 3 kali. Dan maka kokok ayam yang berbunyi itu memberikan satu tanda bahwa apa yang telah disampaikan Yesus itu terjadi. Mengapa perlu direhabilitir? Mengapa perlu direhabilitasi? Itu artinya perlu diperbaiki, dibangun ulang. Ada 3 hal penting dari kegagalan hidup Petrus. Yang pertama, setelah peristiwa kebangkitan itu, Petrus melihat situasi dunia, situasi lingkungan Israel dan Yahudi telah mengalami sebuah kevakuman rohani. Di situ dikatakan bahwa Petrus di dalam keadaan putus asa. Yohanes 21 ayat 2 mengatakan, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas Didimus, yaitu Didimus, Nathanael, dan 2 orang murid yang lain. Salah satunya adalah murid yang dikasihi Yesus. Bapak Ibu, sebelum menuju kepada ayat yang ketiga dan Petrus yang akan mengatakan bahwa aku mau menjala ikan, kita akan memikirkan ketika murid-murid itu berkumpul, kira-kira apa yang diperbincangkan. Yang menjadi pertanyaan saya ketika saya meneliti Alkitab dan meneliti kebenaran dari ayat ini, di sini ada seorang murid yang sebelum di dalam teks pasal 21 itu, Thomas telah mencucukkan jarinya ke dalam telapak tangan Yesus, yaitu bekas paku yang disalibkan. Tetapi pada waktu itu kira-kira apa yang menjadi perbincangan sekumpulan murid itu di tepi danau Tiberias? Sampai akhirnya ayat 3 itu mencatat bahwa kesimpulan dari putus asa itu telah memberikan pengaruh kepada murid-muridnya. Bapak, Ibu, dan mahasiswa yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pernyataan dari ayat 3? Aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh berpikir perbincangan apa dan pernyataan apa dan usulan-usulan apa di dalam hidup Thomas yang sudah melihat kebangkitan Yesus menjadi saksi mata itu. Kok sampai akhirnya Petrus harus memutuskan untuk kembali kepada pekerjaan dia yang lama. Di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat yang ke-5, Petrus telah dipanggil sedemikian rupa oleh Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-5.
Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Bapak Ibu, perhatikan ayat yang ke-7 di dalam panggilan pertama, awal panggilan mula-mula dari Petrus. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang membantunya dan mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat yang ke-8, ini adalah sebuah peristiwa yang menakjubkan ketika kasih yang mula-mula itu terjadi di dalam diri Petrus. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Bapak Ibu, saya hanya membayangkan bahwa ketika Petrus itu melihat sejumlah ikan yang dia dapatkan, ketika sepanjang malam dia telah tidak mendapatkan ikan lagi. Ketika dia melihat ikan itu beberapa menit, dia merenungkan, "Oh, banyak sekali ikan itu." Tetapi detik berikutnya, dia melihat Yesus pelan-pelan lalu mengatakan, "Guru," dia seperti tidak mampu melihat kemuliaan Yesus. "Pergilah daripadaku, karena aku ini orang yang berdosa." Tetapi saat itu Yesus memberikan satu penghiburan kepada Petrus. "Jangan takut, mulai hari ini aku akan memanggil engkau menjadi seorang penjala manusia." Bapak Ibu, bukankah itu sesuatu yang mulia yang diterima oleh Petrus ketika sebelum Yesus mengalami kematian, ketika panggilan dia yang mula-mula. Tetapi di dalam perbincangan dengan Thomas, seharusnya Thomas memberikan satu kekuatan iman sebagai saksi mata yang telah mencucukkan tangannya ke tangan Yesus itu. Tetapi tidak ada hasil dari perbincangan murid-murid itu. Dan Petrus kembali menjadi seorang penjala ikan dengan rasa putus asanya. Dia kembali kepada satu hidup yang lama, cara yang lama, motivasi-motivasi yang lama, usaha-usaha yang lama, di mana dulu pernah dia alami bahwa sepanjang malam aku tidak menangkap apa-apa. Lalu Tuhan menyuruh dia menebarkan jalannya dan akhirnya meraih banyak ikan. Tetapi hal itu diulangi lagi, sesuatu yang tidak menyenangkan. Justru dia ulangi lagi di masa krisis pasca kebangkitan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kepada motivasi hidup yang tidak kudus, yang telah awalnya ketika kita lahir baru, kita dipanggil di dalam satu karya yang kudus. Itu akan bisa kembali hilang di dalam kehidupan kita, seperti halnya Petrus. Di dalam ayat yang ke-3D dikatakan, "Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa." Setelah murid-murid itu telah mendapat satu pengaruh yang negatif dari Petrus. Dan Petrus benar-benar seorang vokal, seorang pemimpin yang benar-benar mudah memberikan pengaruh. Ketika dia mengatakan, "Aku menjala ikan," teman-temannya ikut juga. Tapi hasilnya tidak menangkap apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan anak-anak mahasiswa yang Ibu kasihi, bukankah hal-hal ini sering terjadi di dalam perjalanan iman kita? Kita sudah tahu kalau hal-hal yang masa lalu, hidup lama, cara lama itu membawa kepada kegagalan, kepada rasa pahit hidup, kepada kesulitan, kepada hal yang hampa. Tetapi di dalam keputusasaan kita justru mengulangi hal-hal yang hampa itu dalam hidup kita. Petrus benar-benar tidak mendapat apa-apa. Tetapi Bapak Ibu, kita akan boleh melihat bagaimana ketika Petrus itu ditangkap oleh Tuhan saat dia mengalami kehampaan itu. Bapak Ibu, ada satu rumus penting sebelum kita akan menerima raih tangan Yesus, pertolongan Yesus, pertolongan Tuhan seperti Petrus.
mari kita akan merenungkan kembali arti pentingnya rehabilitasi dari panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai seorang karyawan, staf, mahasiswa, sebagai seorang yang benar-benar telah mengerjakan panggilan Allah melalui profesi dan karya hidup kita. Ada satu moto penting yang perlu kita pegang: iman, doa, dan kerja keras. Tetapi Bapak Ibu, Petrus ketika dia kembali kepada pola lama, maka kerja keras plus kerja cerdas hasilnya nol. Harusnya di dalam sebuah sistem dan tatanan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kerja keras dan kerja cerdas, maka hasilnya pasti berlipat ganda. Hasilnya akan memuaskan. Itu adalah rumus dunia pada umumnya. Tetapi kenyataannya Petrus telah kerja keras dan Petrus kerja cerdas. Karena memang dia adalah seorang nelayan tulen, seorang nelayan yang sejati. Dan Petrus juga adalah orang yang sudah memiliki pengalaman kelautan bertahun-tahun. Tetapi kerja keras dan kerja cerdas hasilnya nol. Bapak Ibu, ada juga orang yang mengandalkan iman tetapi tanpa doa, maka dia adalah tukang mimpi. Karena dia hanya mengatakan aku beriman, tetapi dia tidak pernah datang kepada Allah lalu meminta pertolongan kepadanya. Maka itu namanya tukang mimpi, hanya mengatakan aku percaya, tetapi dia tidak pernah mengecap kebaikan Tuhan. Ada juga orang yang merasa dirinya rohani, bahwa dia hanya doa saja tetapi tidak mempunyai iman. Itu sama artinya bahwa dia adalah seorang tukang syair atau Kristen formalitas. Bahkan kalau dia berdoa mungkin dia akan menyusunnya sebagai sebuah puisi mazmur. Tetapi orang yang hanya doa saja dia tidak beriman, dia sama juga seorang tukang syair. Kerja keras tanpa iman dan tanpa berdoa namanya jual otot, Bapak Ibu. Itu tidak juga memiliki satu arti bahwa seluruh kemampuan, seluruh pendidikan dan keterampilan serta talenta kita itu seakan-akan bernilai hampa. Sekalipun ada hasil, tetapi tidak pernah tidak sama dengan orang-orang dunia. Tetapi Bapak Ibu, yang benar adalah beriman, berdoa, dan kerja keras. Maka sejahtera yang ada dan Tuhan dipermuliakan. Bagaimana di dalam titik kritis itu anugerah surgawi datang kepada Petrus? Yang pertama, Yesus berdiri dan menampakkan diri dan berkata, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahumu." Itu menunjukkan bahwa Allah, Tuhan Yesus memberikan satu strategi yang baik, cara-cara kerja yang baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Salah satu murid yang dikasihi Yesus itu mengatakan, "Lihat, itu Tuhan." Berarti Bapak Ibu, kita tahu bahwa murid yang dikasihi Yesus itu, dia sadar akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah krisis hidupnya, di mana dia tidak mendapat apa-apa. Yang berikutnya, Yesus datang mengundang mereka makan. Marilah dan sarapanlah. Yesus merehabilitasi iman Petrus. Dan kemudian Yesus memanggil murid-murid itu setelah mereka mendapatkan sejumlah ikan. Lalu mereka mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, "Mari, makanlah dan sarapanlah." Bapak Ibu, inilah yang menjadi ciri khas Sang Juru Selamat, selalu mengajak murid-muridnya untuk makan, supaya kembali mengenal dirinya dan melihat dirinya sebagai Sang Juru Selamat, yaitu Yesus di dalam segala kasih dan keilahiannya. Yang berikutnya Bapak Ibu, dalam Yohanes 21 ayat 15b, waktu itu Yesus mengatakan, kita akan membaca di dalam pasal 21 ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes,
Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu, waktu itu Petrus mengatakan, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tetapi Yesus memberikan satu perintah, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu, tema tentang menggembalakan domba-domba kita akan bisa lanjutkan nanti suatu ketika di dalam khotbah yang lain. Tetapi sesudah sarapan, bahwa Tuhan telah memenuhi kebutuhan dari Petrus dan murid-muridnya. Tetapi selanjutnya Tuhan memberikan satu tugas misi yang agung, yaitu menggembalakan domba-domba Allah. Apa yang menjadi refleksi kita hari ini? Apakah kita masih dalam kebimbangan dan putus asa dengan situasi hidup, pelayanan, dan pekerjaan di masa-masa krisis ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan mahasiswa, di tengah-tengah wabah dan pandemi hari ini kita merasakan kejenuhan, kebosanan. Tetapi kita dituntut untuk tetap terus belajar, kita tetap terus berkarya. Bahkan kita melihat bahwa tugas-tugas kita hari ini semakin berat. Karena kita diperhadapkan kepada sebuah sistem yang tidak biasa, yang menuntut keahlian, yang menuntut konsentrasi, yang menuntut tenaga, pikiran, dan segalanya. Tetapi biarlah itu tidak akan membuat kita bimbang dan putus asa. Mari kita akan tetap memakai cara-cara Yesus. Kita kembali kepada panggilan yang awal, orientasi hidup kita. Itulah satu bahan bakar hidup, yaitu visi untuk mengerjakan panggilan Tuhan melalui studi, melalui pekerjaan dan karya kita. Dengan visi yang benar, dengan motivasi dan impian yang benar, maka itu akan menjadi satu bahan bakar yang baik di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, apakah tekanan hidup, pikiran, dan jiwa kita, bahkan mental kita, akan membuat kita ingin berbalik arah dan kembali kepada pekerjaan dan cara-cara lama, motivasi lama, karakter-karakter yang lama, yang akhirnya mencemari seluruh panggilan kita. Tuhan tidak menghendaki hal itu. Tuhan sedang menyapa dan memanggil hidup kita dengan lembut untuk kembali menerima undangannya, yaitu makan bersama-sama Yesus di dalam kebahagiaan dan kesejahteraan. Yang ketiga, apakah kita seperti murid Yesus, bahwa sesungguhnya Tuhan sedang hadir menolong kita di saat kesulitan terjadi. Dan hanya seorang murid yang dikasihi Yesus yang berani peka dan melihat dan menyerukan, itu Tuhan. Bukankah kita di dalam satu krisis dan pekerjaan yang begitu kompleks, satu persoalan dan tugas-tugas yang begitu kompleks, membuat kita lupa bahwa sesungguhnya Tuhan itu ada dan hadir di tengah-tengah kita. Allah masih menyertai di meja kerja kita. Allah menyertai di saat kita bergelut dengan buku-buku. Kita bergelut dengan segala ATK kita. Dan Allah menyertai kita di dalam buah pikiran dan karya kita. Tuhan sedang memberkati. Dan apa yang kita kerjakan, yakinlah bahwa itu akan punya dampak bagi sesama dan dunia ini. Dan yang terakhir, maukah panggilan kita direhabilitasi oleh Tuhan hari ini? Untuk kita kembali mengandalkan Tuhan dan kembali mensyukuri kasih dan karunia Tuhan lewat karya kita. Dan mari kita akan kembali melibatkan Tuhan di meja kerja kita, di meja belajar kita, di dalam karya kita, di dalam seluruh langkah-langkah hidup kita. Dan Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Kiranya Tuhan hadir dan kita menerima rehabilitasi iman dari Allah. Sehingga kerja keras, kerja cerdas kita yang dipenuhi dengan iman dan doa akan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau terus menuntun kami
untuk selalu bekerja dan kembali kepada panggilan kami yang mula-mula, untuk boleh membawa seluruh karya hidup kami kepadamu menjadi persembahan yang hidup. Ampunilah segala dosa-dosa kami, jikalau seringkali kami tidak peka di tengah pergumulan dan kompleksnya seluruh tugas tanggung jawab kami. Kami melupakan Engkau, itu Tuhan yang sedang hadir di dalam hidup kami. Ubahlah kami Tuhan, bangunlah ulang hidup kami, rehabilitasi kembali panggilan dan karya kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.